Pas hujan, kangen banget sama kamu. Kebangun pagi-pagi kayak gini, temenin aku ya. Ya, pagi-pagi hujan. Rasanya tuh hujan udah dari jam 2 subuh. Kebangun karena pengen pipis. Langsung ke kamar mandi. Buru-buru buang air kecil. Karena tuh hujannya gede dan berasa banget dingin. Langsung balik kamar. Di dalam kamar rasanya dingin banget. Dingin banget sayang. Karena biasanya tidur gak pakai selimut, gak pakai sarung. Dan ini dinginnya tuh kebangetan banget. Jadi buka lemari, nyari selimut atau nyari sarung. Aduh, tapi rasanya udah lama banget pakai sarung tuh. Nggak tahu ditaruh di lemari yang mana sarung itu. Ya udahlah, pakai jaket aja buat nutupin kaki yang kedinginan. Padahal AC di kamar udah dimatiin, cuma diganti pakai kipas supaya minimal ada udara muter di dalam kamar atau ada angin semrewing. Ya udah, tidur lagi nerusin. Pengen ngelepas rasa ngantuk yang masih ada. Ketiduran, tahu-tahu kebangun lagi jam 5. Masih hujan, tapi karena harus berangkat kerja, ya udah buru-buru bangun. Tapi kepala ini masih berat. Berat banget kepala, pengen nempelin ke kasur, pengen main. Kepala ini masih nempel ke bantal. Akhirnya rebahan lagi. Pikir 15-20 menit lagi oke lah. Tahu-tahu bangun udah 6.15. Buru-buru bangun, ngambil handuk, ngambil baju, ngambil sempak, biar jalan ke kamar mandi, ngambil air. Gila dingin banget air ini. Udah kayak air di pegunungan, dingin banget. Bikin badan tuh bergetar sayang. Dingin banget. Pas setiap tetes air dari gayung yang ku siram, dingin banget. Bikin gigi tuh kayak terus semua badan tuh rasanya ngilu. Aduh, ya udah sabunan ngasal aja lah. Mandi ayam, mandi kodok, biar bersih. Muka juga digoyor, gosok gigi. Kayaknya nggak sanggup deh kalau harus sampoan. Ya udah, langsung siram, penuhin bak air mandi lagi. Kerannya ditutup. Karena tagihan air pump kalau nyala terus mahal. Namanya juga sandwich generasi, harus bantu nanggung pengeluaran orang tua di rumah. Lanjut keluar kamar mandi. Bingung kalau mau ngeringin di kamar mau ngapain, pakai bawa baju sama sempak ke kamar mandi. Lanjutlah masuk kamar, kunci pintu. Ini kenapa orang-orang di rumah gua kok kayak belum pada bangun ya? Si mama belum bangun. Ya udah, adik gua dan kakak gua juga nggak tahu. Biasanya jam segini mereka udah pada ngantri di kamar mandi, ketok-ketok pengen gantian mandi. Baguslah kalau gua udah bisa mandi duluan yang pertama, jadi gua nggak perlu rebutan kamar mandi sama mereka. Keringin
ngeringin badan atas bawah pakai handuk sampai kayak berasa banget nih airnya. Tapi rambut gua keringin kok, nggak kering-keringnya. Ah udahlah, sambil ambil ngaca, keringin, langsung pakai baju dalam, pakai sempak, celana, pakai baju kerja, ngaca lagi, nyisir, lihat muka gua yang ya jelek ini. Rasanya gue juga enak lihat muka gue sendiri. Kecuali kamu sayang ngeliatin muka aku dengan penuh rasa sayang, cinta, atau mungkin sedikit sange. Ya udahlah, sambil ngecek lubang hidung gue, takut ada upil kan, malu kalau nyampe tempat kerja. Tapi jujur, ngeliat jendela di depan, hujan, masih hujan. Rasanya tuh pengen melukin kamu. Tapi kalau kamu lagi gak sama aku sekarang, aku cuma kembali duduk di pinggir kasur aku sambil aku pelukin guling. Aku ngebayangin aku meluk kamu pagi-pagi kayak gini mau berangkat kerja. Aku gak peduli perut aku yang kelaparan karena belum aku isi dari kemarin sore. Ya aku bayangin aku peluk kamu lewat guling yang aku pegang ini. Aku peluk sangat. Ku rasain kehangatan guling ini seperti aku meluk kamu sesungguhnya sayang. Iya, biarlah guling ini pengganti kamu sesaat karena kamu lagi sibuk ada kegiatan di luar kota. Aku ambil HP aku hubungi kamu. Aku kabarin kalau aku udah bangun, udah mandi, dan juga udah siap-siap berangkat. Buru-buru aku nyiapin pakai jas hujan, manasin motor, langsung aku jalan menuju stasiun. Aku parkirin motor ya gak jauh supaya aku jalannya gak kena hujan yang deras ini. Aduh, masalahnya aku lupa bawa payung. Sudahlah ya, aku lanjut ngetap kartu masuk kereta. Stasiun udah ramai banget. Lihat kanan kiri semua orang yang berjuang nyari duit. Bentar lagi kereta datang. Ini orang-orang yang mau naik kereta dari stasiun sama gua udah banyak banget. Peduli amat lah, semua orang juga kan harus nyari duit. Menjemput bahagia mereka juga, menjemput duit mereka juga. Pas kereta nyampe, buset, ini kereta isinya jam segini baru 6.30 lewat. Udah kayak pepesan. Tetep gua maksain masuk sambil tas di depan dada gua. Ya meskipun isi tas gua gak ada apa-apa, cuma air minum, power bank, baju ganti, celana ganti. Kalau mungkin gua ada perlu nginep, gua paksain badan gua sama tas gua masuk. Gua gak peduli lah kanan kiri depan belakang gua, entah cewek entah cowok, tua muda, yang penting gua bisa masuk. Pintu kereta ditutup dan kereta berjalan kurang lebih 30 menit perjalanan kereta. Rasanya gua goyang ke kanan, goyang ke kiri, depan belakang. Gua gak bisa megang lewat tangan gua, cuma mengikuti alur badan gua lewat goyangan kereta yang melaju cepat ini. Gak kerasa kurang lebih 30 menit gua sampai stasiun tujuan. Buru-buru karena masih keburu, dan gua ini di akhir bulan, jadi gua berusaha menghemat. Gua jalan kaki aja, lumayan daripada gua naik ojek online sambil gua beli sarapan langganan gua. Tapi yang gua mau makan gak ada. Ya udah, gua beli bihun sama gorengan aja. Buru-buru
jalan nyampe kantor, ngetep, masuk ruangan, dan beberapa teman gue udah ada yang datang. Ya, nyapa-nyapa bentar sambil gue nyalain komputer gue mengerjakan apa yang perlu gue kerjakan. Gak berasa, ternyata udah jam pulang. Udah mau jam 5, sedangkan gue bubar jam 6. Ya udah, sambil nunggu gue siap-siap sebentar lagi. Gak ngerasa juga, tiba-tiba udah jam 6 saatnya gue pulang. Gue udah matiin komputer tempat meja gue kerja, udah ngerapiin tas gue, dan gue ngetep. Gue langsung buru-buru pulang. Menuju stasiun kali ini gue nebeng sama temen gue naik motor. Lumayan, teman gue ini baik. Ya kalau gue lagi bawa motor juga gue tebengin dia ke stasiun. Lanjut naik kereta pulang. Masya Allah, nauzubillah, keretanya lebih padat daripada pagi gue berangkat kerja. Gue paksain badan gue yang gede gini, gak gede-gede amat sih, standar lah ya. Jadi gue maksain seperti tadi pagi teroyong-oyong. 30 menit kemudian gue udah nyampe stasiun dekat rumah gue. Gue berjalan menuju parkiran, nyalain motor, gue jalan langsung sampai rumah. Gue buka pintu rumah. Orang rumah gak tahu pada kemana. Si mama gak tahu, adik gue gak tahu, kakak gue gak tahu. Dan gue kayaknya gue capek banget. Gue langsung masuk kamar. Gue nyalain kipas, gue nyalain AC. Biarpun di luar dingin, masih hujan dari pagi, tapi badan gue mengap banget. Gue kabarin kamu yang juga lagi masih sibuk mungkin, tapi gak kayak gue perlu pulang pergi naik kereta. Kabarin kalau aku udah pulang. Sayang, aku udah pulang. Mau video call dong. Tapi dijawab masih sibuk, nanti ya malaman. Ya udah, aku kangen banget sama kamu. Kamu ngirimin aku apa foto yang tahu lah ya. Ya cukup, kamu dan aku tahu. Aku ngeliat guling di kamar aku. Aku kepikiran sesuatu sama guling itu. Kamu tahu, ketika aku ngeliat guling itu, aku membayangkan, iya, karena kamu kan badannya menurut aku seukuran guling ya. Aku ambil guling itu. Aku kira-kira mau aku apain guling itu? Guling itu mau aku apain? Pertama-tama aku peluk. Aku nganggap guling ini kamu. Aku peluk benar-benar erat. Tahu-tahu bunyi handphone bunyi. Pacar aku nelfon. Aku dengerin suaranya dengan sesama, meresapi kata per kata, kalimat per kalimat yang dia ngomong lewat suara telepon. Gak kerasa pun aku memeluk guling ini begitu erat, kayak kerasa mencekik guling ini. Tapi aku sadar ini bukan kamu, ini cuma guling. Dan ada sesuatu yang gak lazim di bagian anggota badan aku. Aku sadar ketika telepon disudahi oleh kamu. Aku buru-buru ambil handuk, baju rumah, celana rumah, sembakan. Aku menuju kamar mandi. Tadinya aku mau melakukan ritual sebagai seorang cowok yang jauh dari pacarnya. Jadi aku salurkan pakai tangan aku sendiri. Wajar loh, tapi kamu jangan ngecas aku ya sayang. Udah puas, aku buru-buru mandi, keramas, aku balik ke kamar. Tapi entah kenapa, aku terobsesi banget sama guling itu. Tapi aku sadar, guling itu kan bukan kamu, pacar aku. Udahlah, aku matiin lampu. Aku rebahin badan aku dan pasang alarm buat telepon kamu nanti malam. Saking kangennya sama kamu sayang. Nanti malam kamu jangan lupa nelfon aku ya. Aku udah pasang alarm dan aku gak silent handphone aku.
Aku benar-benar kangen banget sama kamu sayang. Kangen. Rasa kangen ini bisa membunuh rasa kesepian aku. Pokoknya besok aku pengen ketemu kamu, pengen meluk kamu, bukan guling.